Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Suriska. Nah, mungkin kalian tahu teman aku yang lagi nonton sekarang, ataupun keluarga, ya Suara Suriska mungkin baru belajar bikin podcast sedikit-sedikit gitu, untuk perkembangan diri. Nah, jadi teman-teman, aku ceritain dulu ya kenapa aku bikin video kayak gini. Jadi aku mempunyai challenge selama 30 hari untuk berbicara di depan kamera. Nah, jadi di sini insya Allah aku bakal bicarain seusaha mungkin, semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk diriku sendiri gitu. Nah, jadi aku di sini juga mau pengen bikin video tanpa nge-skip. Jadi kalian bisa melihat kekuranganku. Aku kurangnya di sini gitu. Misalkan masih gitu ya ngomongnya. Nah, belum well prepared gitu ya. Tapi insya Allah ini karena first day aku buat berbicara di depan kamera, walaupun ya aku punya pengalaman, tapi aku sangat kaku banget di depan kamera buat berbicara seperti ini gitu. Menghadapi mata aku lihat ke situ tuh kayak oh my god, itu aku yang lagi bicara kayak gitu. Kadang kan kalau di panggung kita cuman ngelihat orang lain gitu, kita nggak bisa ngelihat diri kita sendiri. Maaf ya, ada tukang es. Nah, tapi kalau di sini kita bisa ngelihat gitu diri kita sendiri. Siapa yang nonton? Kita sendiri kan? Nah, backlight. Nah, jadi menurut aku ya mungkin berbicara di depan umum adalah sesuatu hal yang susah, termaksud susah gitu. Tapi menurut aku juga gimana ya? Mungkin aku belum terbiasa, tapi kalau aku berbicara di depan kamera, jadi kelihatannya tuh kayak siapa sih yang nonton diri aku gitu. Tapi di sini aku posisinya lagi nontonin diri aku sendiri gitu. Jadi kayak itu yang lagi bikin video siapa sih? Aku sendiri kan. Jadi kayak tiba-tiba ngelantur kemana ngomongnya kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, di sini aku mau membicarakan, aku tuh bingung antara pengen ngebicarain tujuan hidup atau public speaking. Sebenarnya keduanya aku juga belum mahir teman-teman gitu. Mungkin ada influencer yang bilang katanya jangan mendengarkan orang yang belum pernah jadi seperti itu gitu. Maksudnya kalau kita mau keuangan kita bagus atau gak matematik kita bagus, lo tuh jangan ngedengerin orang yang bikin video yang emang yang gak bisa matematika gitu. Mungkin aku belum seperti itu, jadi maaf ya teman-teman. Nah, ya seperti itu dah. Aku jadi banyak pikiran gak sih? Ini kendala aku nih, day one bikin video di kamera kayak ngelantur kemana-mana, tapi gak apa-apa. Nah, jadi aku memutuskan untuk berbicara tujuan hidup. Bukan aku kasih saran ya ke kalian, tapi aku berbicara aja tentang tujuan hidup. Jadi, suara dangdut. Aduh, gimana ya? Nah, jadi tujuan hidup itu apa sih sebenarnya menurut aku? Menurut saya, tujuan hidup adalah sesuatu hal yang benar-benar itu tuh jadi patokan kita gitu. Kita tuh sebenarnya di sini mau ngapain gitu. Banyak ya tujuan hidup part of life-nya. Tujuan part of life di SMP, SMA, kuliahan gitu. Nah, tapi pernah nggak kalian ngerasa kalian tuh udah kayak
gue mau bikin tujuan hidup gue emang clear kayak gini gitu, misalkan di kuliahan gitu ya. Nah, berarti gue harus cari mentor yang di YouTube gitu. Nah, pernah gak sih kalian tuh emang orangnya udah produktif banget, terus kalian cari-cari mentors yang bisa menentukan tujuan hidup kita. Bukan menentukan ya, tapi kita melihat. Nah, pernah gak merasa seperti itu? Aku juga pernah merasa di posisi seperti itu. Kayak kita tuh cari mentor yang di YouTube gitu, kayak Maudy Ayunda atau Timothy Ronald ataupun yang udah top-top deh. Nah, terus kalian pernah nggak merasa muak dengan hal semua itu? Gitu. Nah, kayak gue tuh udah denger referensi dari ini, semuanya udah ada di kepala kita dari influencer ya. Nah, ternyata hal yang membuat kita seperti itu bukan mereka juga yang salah sih. Kita sebenarnya. Bukan diri kita, tapi ya pola pikir kita. Kita salah cara memasukkan informasi itu ke kita. Jika kalian ada yang mempunyai sama ya kasus seperti ini, mungkin kita salah menyudut pandangkan informasi dan menerima informasi itu ke kita. Mungkin kita itu menerimanya karena ini orang bagus nih hidupnya gitu, udah bikin banyak orang berubah gitu. Nah, jadi kita di pola pikir kita itu menentukan bahwa mereka yang jadi tujuan kita gitu. Mereka yang bakal merubah kita. Ternyata yang salah adalah pola pikir kita. Sebenarnya mereka nggak salah gitu. Tapi kalau kalian merasa muak dengan semua itu, sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Berarti kalau kalian sudah pada di fase itu, kalian udah berjalan gitu. Kalian udah merasa capek gitu. Tapi kalian udah berjalan gitu. Nah, sebenarnya sebaik-baiknya hidup adalah yang menentukan tujuan adalah diri kita sendiri. Ya, saya tahu. Tapi ya kadang kita punya harus referensi. Jadi mereka influencer itu nyatanya memberikan referensi. Nih, referensi sejarah hidup mereka gitu. Bukan orang yang harus kita benar-benar contoh kayak gitu. Karena pada dasarnya kita sudah mempunyai alur hidup yang sangat yang sangat indah gitu. Allah sudah menentukan tujuan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimana cara kita menerima itu? Tapi jangan sampai aku putus asa. Mentang-mentang ada pepatah bilang ya tujuan hidup tuh udah ditentuin sama Allah. Jadi jangan khawatir. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, nggak. Kayak kita tuh nggak gerak sama sekali. Nggak, teman-teman. Ingat tuh, kayak ngasih tahu nggak. Jadi kalian ingat nggak? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah. Jadi kita bersama harus merubah diri kita sendiri. So, kalau kalian pengen dapet tujuan hidup itu, walaupun tujuan hidup kita sudah ada yang ditentukan, alur hidup kita sudah ditentukan, tapi kita tetap berusaha, maka insya Allah akan merubahnya. Aku gak tahu surat apa itu, tapi kan pernah bilang bahwa Allah tidak merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, harus teguh pada pendirian kalian sendiri. Oke teman-teman, ini mau hampir 10 menit. Jadi di sini
mungkin aku sudah, dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai detik ini, dan kalian akan saya notice sebagai orang pendengar terbaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.